Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Mbak Kinkin selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Amanda Syafira. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil mini skripsi saya dari bab 1 sampai bab 3. Berikut adalah judul dari mini skripsi saya, yaitu efektivitas penggunaan media sosial TikTok dalam membangun personal branding mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2023. Mini skripsi ini disusun oleh saya sendiri, Amanda Syafira, dengan NIM 1410621033 kelas A. Lalu di sini ada daftar isi berisi bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, serta lampiran-lampiran. Di bab pertama pendahuluan, bagian pertama ini ada latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah pada penelitian saya adalah perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia kini sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan. Bahkan data yang dilaporkan oleh We Are Social menunjukkan bahwa jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia telah mencapai angka 167 juta sejak Januari 2023. Nah, angka tersebut setara dengan 60,4% dari keseluruhan populasi di negara ini. Jadi bisa dibilang hampir setengah penduduk Indonesia dari berbagai lapisan aktif menggunakan berbagai platform media sosial. Nah, TikTok ini adalah salah satu yang sering diakses oleh masyarakat di seluruh dunia. TikTok telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan memungkinkan individu ini saling terhubung, berbagi, dan mengakses informasi dengan lebih efisien. Di sini juga ada tampilan dari aplikasi TikTok sendiri. Nah, TikTok ini adalah platform media sosial yang fokusnya ini untuk berbagi video pendek yang biasanya itu berlangsung sekitar 15-60 detik. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, membagikan video-video kreatif. TikTok ini juga sangat populer, apalagi di kalangan generasi muda karena sifatnya ini yang interaktif dan mudah digunakan. TikTok ini menjadi salah satu platform media sosial yang paling populer. Dan tujuan utama dari TikTok ini adalah sebagai sarana hiburan serta memberikan peluang kepada individu untuk mengekspresikan diri mereka. Adapun pengguna TikTok di Indonesia sendiri ini sudah mencapai 112,97 juta pengguna. Jumlah tersebut ini cuma selisih 3,52 juta dengan pengguna TikTok di Amerika Serikat. Dengan pertumbuhan jumlah pengguna TikTok yang signifikan ini, platform media sosial ini nggak hanya menjadi sarana untuk keperluan pribadi, tapi juga menjadi alat yang sangat efektif untuk membangun citra diri pribadi, yang terutama dalam konteks personal branding. Jadi TikTok ini menjadi salah satu platform yang paling banyak digunakan oleh individu yang ingin mengekspresikan identitas mereka dengan cara mengunggah foto atau video yang mencerminkan karakteristik dan identitas dari diri mereka sendiri. Hal ini disebut dengan personal branding. Nah, personal branding ini nih erat dengan citra dan reputasi. Citra ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penampilan, perilaku, kepribadian, dan bagaimana individu tersebut dipersepsikan oleh orang lain. Lalu, maka dari itu penting untuk membangun personal branding sebagai sarana untuk memperkenalkan dan membedakan keahlian kita dengan orang lain. Dengan membangun personal branding, seseorang ini dapat menonjolkan karakteristik unik yang dapat meningkatkan nilai atau daya tarik dari keahlian yang dimiliki. Nah, melalui personal branding ini juga, individu dapat membangun ciri khas yang kuat untuk mengenalkan diri mereka kepada halayak. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini berusaha menggali lebih dalam tentang bagaimana mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2023 memanfaatkan TikTok sebagai alat untuk personal branding mereka serta untuk menilai sejauh mana aplikasi TikTok ini efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, penelitian ini menjadikan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2023 sebagai subjek penelitian dikarenakan mahasiswa ilmu komunikasi merupakan bagian dari generasi yang tumbuh dan terbiasa dengan penggunaan teknologi digital dan media sosial sejak dini.
Lalu ada rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta memanfaatkan platform media sosial TikTok untuk membangun personal branding. Lalu yang kedua, apakah penggunaan TikTok oleh mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta efektif dalam menciptakan personal branding yang diinginkan? Lalu tujuan penelitiannya ini adalah untuk menganalisis bagaimana mahasiswa ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2023 memanfaatkan TikTok sebagai alat untuk personal branding mereka, serta untuk menilai sejauh mana penggunaan TikTok ini efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama untuk akademis. Jadi, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan akademik dalam bidang ilmu komunikasi dan studi media sosial. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi peneliti dan akademis lain yang tertarik pada penggunaan TikTok dalam konteks personal branding. Lalu yang kedua, manfaat untuk praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para praktisi ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang komunikasi digital. Lalu masuk ke bab 2 di sini ada landasan teori, di mana ada 3 konsep di sini, ada media sosial, TikTok, dan personal branding. Yang pertama ini ada konsep media sosial. Jadi Kaplan dan Helen ini mengatakan bahwa media sosial adalah platform berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pendapat, pandangan, pemikiran, dan pengalaman mereka sendiri. Lalu di sini juga ada dari Russo et al. Mengungkapkan bahwa media sosial merupakan platform komunikasi daring yang memfasilitasi hubungan dan kolaborasi. Sementara itu, Lewis pada tahun 2015 juga menekankan bahwa media sosial berperan sebagai istilah untuk teknologi digital yang memungkinkan individu saling terhubung, berinteraksi, menciptakan, dan membagikan berbagai jenis konten. Lalu yang kedua ada konsep TikTok. Jadi sebenarnya TikTok ini dulu awalnya dikenal dengan nama Douyin yang diluncurkan oleh negara Cina. Nah, awalnya Douyin ini berhasil mencapai 100 juta pengguna dalam waktu 1 tahun. Lalu kepopuleran Douyin ini mendorong pengembangan aplikasi untuk digunakan oleh pengguna di luar Cina, namun dengan nama TikTok. TikTok ini adalah platform media sosial yang fokusnya mengupload video pendek dan diluncurkan pada September tahun 2016. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan membagikan video-video singkat. Lalu konsep yang ketiga adalah personal branding. Dalam suatu kajian oleh Franzia pada tahun 2018, mengukuhkan bahwa personal branding yang konsisten dijalin melalui media sosial memiliki kemampuan untuk membuat individu lebih dikenal oleh masyarakat dengan karakteristik unik individu tersebut. Nah, konsep dasar yang digagas oleh Montoya dalam proses pembentukan personal branding adalah melihat spesialisasi, kepemimpinan, kepribadian, perbedaan, tampilan, kohesivitas, ketekunan, dan niat baik yang tercerminkan ketika seseorang membangun citra dirinya. Dalam sumber pada jurnal yang dilakukan oleh Salam pada tahun 2020, menjelaskan bahwa personal brand ini merujuk pada citra yang terbentuk dan dipertahankan di pikiran oleh orang lain tentang seseorang. Nah, personal brand yang dibentuk oleh individu harus jujur dan tidak boleh manipulatif, karena personal brand yang kuat harus mencerminkan kepribadian yang dibangun berdasarkan nilai-nilai, kelebihan, serta kelemahan yang dimiliki seseorang. Lalu di sini ada penelitian sebelumnya, ada 10 penelitian sebelumnya, dan di sini juga ada tabel perbandingan antara persamaan serta perbedaan terkait penelitian sebelumnya dan penelitian yang saya buat. Di sini 10 penelitian ini semuanya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Yang pertama ini ada dengan judul Efektivitas Media Sosial TikTok terhadap Personal Branding Ganjar Pranowo pada Masyarakat Jawa Tengah yang dilakukan oleh Adina Indri Lestari, Nandania Rahayu, dan Rani Setiawati pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak media sosial TikTok terhadap personal branding Ganjar Pranowo di kalangan masyarakat Jawa Tengah dan dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 50
responden. Dan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden setuju dengan penerapan konsep personal branding Ganjar Pranowo melalui media sosial TikTok. Dan pembentukan citra atau personal branding Ganjar Pranowo dianggap efektif apabila dilakukan di media sosial TikTok. Lalu yang kedua ini ada pengaruh penggunaan TikTok terhadap perilaku citra diri mahasiswa program studi ilmu komunikasi UIN Sumatera Utara yang dilakukan oleh Novika Dewi, Anang Anas Azhar, dan Zuria pada tahun 2023. Tujuannya untuk mengetahui apakah si TikTok ini mempunyai pengaruh terhadap pembentukan citra diri mahasiswa program studi ilmu komunikasi UIN Sumatera Utara. Dan hasil penelitian ini pada uji T menyatakan bahwa media sosial TikTok memiliki T hitung lebih besar daripada T tabel dengan tingkat signifikansi 0,05, maka hipotesis O ditolak dan hipotesis A diterima. Artinya, penggunaan media sosial TikTok ini berpengaruh terhadap pembentukan perilaku citra diri mahasiswa. Lalu penelitian selanjutnya berjudul Pengaruh Motif Penggunaan Media Baru TikTok terhadap Personal Branding Generasi Milenial di Instagram oleh Debra Ruth dan Diah Ayu Chandraningrum pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara motif penggunaan aplikasi TikTok terhadap faktor yang paling efektif dalam pembentukan personal branding generasi milenial di Instagram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan hasilnya adalah ada pengaruh pada motif penggunaan aplikasi TikTok terhadap personal branding generasi milenial di Instagram. Hal ini menunjukkan bahwa mengunggah konten ke TikTok adalah salah satu faktor utama dalam membentuk personal branding dengan mudah. Selanjutnya, ada pengaruh penggunaan new media TikTok terhadap pembentukan konsep diri generasi muda Indonesia tahun 2022 yang dilakukan oleh Iza Caroline, Grace Deborah Victoria, Saradina, dan Muhammad Nastain pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penggunaan TikTok lebih jauh serta menganalisis dampak dari penggunaan TikTok terhadap generasi muda. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan responden sebanyak 312. Hasilnya ini adalah terbilang tinggi sebesar 0,703 dengan signifikasi dari tabel didapatkan 0,000 di mana P lebih 0,05 lebih besar, yang artinya hasil ini menunjukkan ada hubungan antara penggunaan media TikTok dengan pembentukan konsep diri generasi muda di Indonesia. Lalu penelitian selanjutnya berjudul Hubungan Antara Motivasi Penggunaan Aplikasi Media Sosial TikTok dengan Motif Mencari Identitas Diri di Kota Bandung oleh Anissa Syafira Nurfadila dan Rini Rinawati pada tahun 2022. Pendekatan ini dilakukan dengan kuantitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan sedang antara motivasi penggunaan aplikasi media sosial TikTok dan motif pencarian identitas daripada pengguna. Hasil ini didasarkan pada analisis korelasi range Spearman yang menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,581 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,0000. Oleh karena itu, hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Lalu penelitian selanjutnya juga merupakan hal yang sama, dan semua penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan dan keefektivitas antara media sosial TikTok dengan pembentukan personal branding seseorang. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama di variabel, pendekatan penelitian, dan teknik pengumpulan data, sedangkan perbedaannya ada di populasi dan sampel. Lalu lanjut ke variabel X. Jadi menurut Tri Cahyodani Susilo, variabel independen ini adalah faktor yang memiliki potensi untuk mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen.
atau variabel terikat. Nah, secara ringkas, variabel independen adalah variabel yang bisa berdampak atau menjadi penyebab perubahan pada variabel lainnya. Biasanya variabel ini diwakili dengan simbol X. Nah, dalam penelitian ini yang menjadi variabel X atau variabel base adalah media sosial TikTok. Lalu variabel Y ini merupakan variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel Y adalah personal branding. Dan di sini ada model penelitiannya, media sosial TikTok dengan personal branding. Lalu hipotesis teori ini adalah adanya efektivitas media sosial TikTok dalam membangun personal branding mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2023. Lalu masuk ke bab 3 ada metode penelitian. Jadi yang pertama ada paradigma penelitian. Nah, paradigma adalah rangkaian konsep yang saling terkait secara logis, membentuk suatu struktur berpikir yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan situasi atau permasalahan yang dihadapi. Pemahaman konsep paradigma tersebut relevan untuk pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, penelitian adalah metode ilmiah untuk memahami dan mengatasi masalah sehingga dapat menghasilkan kebenaran yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Paradigma penelitian efektivitas penggunaan media sosial TikTok dalam membangun personal branding mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2023 melibatkan pengajian tentang sejauh mana penggunaan TikTok sebagai media sosial dapat berhasil dalam membangun personal branding mahasiswa ilmu komunikasi di UNJ angkatan 2023. Lalu pendekatan penelitian. Jadi menurut Creswell, pendekatan kuantitatif dalam penelitian digunakan untuk menguji hubungan antar variabel dengan cara menyelidiki teori-teori yang bersifat objektif. Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif untuk menguji hubungan antara dua variabel, yaitu media sosial TikTok sebagai variabel X dan pembentukan personal branding sebagai variabelnya. Pendekatan kuantitatif ini digunakan untuk menguji sejauh mana media sosial TikTok efektif dalam membantu mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2023 dalam membangun personal branding. Lalu ada metode penelitian, jadi jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu menjelaskan antara variabel yang berbeda, variabel X ada media sosial TikTok, terhadap variabel Y personal branding. Lalu di sini ada populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Yang pertama adalah populasi. Jadi populasi ini mengacu pada sekelompok orang atau individu yang memiliki ciri khusus yang menjadi fokus dalam suatu penelitian. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2023 sebanyak 75 orang mahasiswa. Sampel di sini sampel adalah sejumlah individu yang dipilih dari populasi dengan cara tertentu sehingga dapat mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Nah, dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2023 sebanyak 63 mahasiswa. Dan teknik penarikan sampel untuk mengambil sampel dari populasi dibutuhkan suatu teknik sampling yang dapat memastikan pemilihan sampel yang sesuai. Terdapat dua kategori teknik penarikan sampel. Yang pertama ada probability sampling dan yang kedua ada non-probability sampling. Dalam penelitian ini, metode sampling yang digunakan adalah probability sampling dengan teknik simple random sampling. Dalam penggunaan metode simple random sampling, setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Lalu di sini ada ukuran sampel. Jadi untuk memperoleh jumlah ukuran sampel sebanyak 63 tadi, harus ada hitung-hitungan menggunakan rumus Lovin seperti di bawah ini. Jadi rumusnya adalah N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar dalam kurung E kuadrat. Keterangannya, N yang kecil ini adalah ukuran sampel dan N yang besar adalah ukuran populasi. Yang E adalah standard error, yaitu 5%. Dan di sini perhitungannya, lalu ketemu jumlahnya 63,15 yang kemudian dibulatkan menjadi 63 orang. Sehingga
populasi sebanyak 75 dengan sampel sebanyak 63 orang menggunakan rumus Slovin. Selanjutnya ada hipotesis riset. Jadi hipotesis riset dalam penelitian ini adalah hipotesis nol, tidak terdapat efektivitas media sosial TikTok dalam membangun personal branding mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2023. Dan hipotesis alternatif, terdapat efektivitas media sosial TikTok dalam membangun personal branding mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2023. Lalu hipotesis statistik, di sini ada hipotesis 0 sama dengan 0, yaitu tidak terdapat efektivitas media sosial TikTok variabel X dalam membangun personal branding dengan variabel Y. Lalu hipotesis alternatif tidak sama dengan 0, terdapat efektivitas media sosial TikTok variabel X dalam membangun personal branding variabel Y. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Lalu selanjutnya ada metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan survei atau kuesioner yang diberikan kepada para responden. Nah, penggunaan metode survei cocok untuk penelitian dengan tujuan deskriptif, eksploratif, dan eksplanatif, di mana individu menjadi fokus untuk menganalisisnya sesuai Wenzel dan Bebi. Selanjutnya ada metode pengukuran data, ada validitas dan reliabilitas. Di sini validitas ini digunakan untuk menilai apakah sebuah kuesioner ini memiliki tingkat kevalidan atau tidak. Nah, kevalidan kuesioner tercapai jika pertanyaan dalam kuesioner dapat secara efektif mengungkapkan aspek yang ingin diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian kuantitatif, ada 3 jenis validitas yang perlu diuji, yaitu validitas isi, prediktif, dan validitas konstruk. Nah, dalam penelitian ini, validitas yang diuji mencakup validitas variabel media sosial TikTok, yaitu variabel X, dan validitas variabel personal branding untuk variabel Y. Validitas akan diuji menggunakan perangkat lunak SPSS dengan metode Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO dan uji Bartlett. Data pada kedua variabel tersebut dianggap valid jika nilai KMO lebih besar daripada 0,5. Lalu selanjutnya ada reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu kuesioner atau instrumen dapat diandalkan sebagai indikator dari variabel atau konstruk tertentu. Nah, dalam konteks ini, reliabilitas mencerminkan tingkat konsistensi atau kestabilan instrumen tersebut. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas mencakup kedua variabel, yaitu media sosial TikTok sebagai variabel X dan personal branding sebagai variabel Y. Reliabilitas akan diuji menggunakan perangkat lunak SPSS dengan menggunakan metode Cronbach alpha dan dianggap reliable jika nilai Cronbach alpha-nya ini lebih besar daripada 0,6. Lalu ada metode analisis data yang ada 2, ada analisis data univariat dan bivariat. Untuk analisis data univariat adalah jenis analisis yang melibatkan hanya satu variabel. Dalam kaitannya analisis hubungan antar variabel, maka analisis univariat hanya melibatkan satu variabel respons. Kalau untuk analisis data bivariat, merupakan prosedur untuk menurunkan hubungan metamis dalam bentuk persamaan antara variabel dependen dengan variabel independen. Lalu ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Untuk keterbatasannya adalah waktu untuk menyelesaikan penelitian. Keterbatasan dari waktu mempengaruhi adanya keterbatasan dalam hal-hal lain untuk melakukan penelitian seperti jumlah sampel, populasi, dan lain-lainnya. Untuk kelemahan dalam penelitian ini adalah masih kurang kuatnya penjelasan yang ditulis oleh peneliti, kurangnya sumber-sumber yang membuat peneliti masih terasa lemah baik dari segi penulisan maupun hasil. Untuk itu diharapkan peneliti masih dapat menindaklanjuti penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada definisi dari operasional. Nah, dalam penelitian
Lalu indikator penggunaan media sosial terkait dengan intensitas penggunaan dari konsep Del Barrio. Yang pertama ada perhatian, interest yang lebih tinggi dari individu terhadap kegiatan yang sesuai dengan minat mereka daripada aktivitas yang berada di luar minat mereka. Minat yang lebih besar ini muncul karena individu menikmati interaksi dengan akun TikTok, berkomunikasi dengan orang lain, dan memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia di TikTok. Lalu yang kedua ada penghayatan, yaitu upaya yang dilakukan oleh individu untuk benar-benar memahami, menyerap, dan menikmati informasi atau pesan yang mereka terima saat mengakses akun TikTok. Pengalaman ini dianggap sebagai sumber pengetahuan yang berharga untuk memenuhi kebutuhan informasi individu. Lalu yang ketiga ada durasi, yaitu jumlah waktu yang dihabiskan untuk digunakan oleh pengguna saat mengakses akun TikTok. Lalu yang keempat ada frekuensi, yaitu seberapa sering individu menggunakan TikTok dalam satu hari. Sedangkan dimensi personal branding dalam penelitian ini adalah yang pertama motif, yang kedua kepuasan, yang ketiga perasaan. Dan di sini ada tabel operasional konsep dengan konsep media baru untuk variabel media sosial, variabel X, dimensinya ada perhatian, penghayatan, durasi, dan frekuensi. Untuk indikator perhatian ada interest individu dan fitur TikTok. Untuk indikator penghayatan ada usaha memahami dan pengalaman untuk pengetahuan. Untuk indikator dimensi durasi ada jumlah waktu yang dihabiskan saat mengakses akun TikTok, dan indikator frekuensi seberapa sering individu menggunakan TikTok dalam satu hari. Di sini menggunakan skala Likert. Lalu untuk personal branding dimensinya ada motif, kepuasan, dan perasaan. Untuk indikator motif ada maksud dan tujuan individu dalam memanfaatkan aplikasi TikTok dan alasan sering mengakses TikTok. Untuk indikator kepuasan ada tingkat kepuasan yang dirasakan saat menggunakan TikTok, dan indikator perasaan ada emosi atau pengaruh selama penggunaan TikTok. Ini juga menggunakan skala Likert. Dan di sini ada daftar pustaka dan lampiran. Untuk lampiran ada data masalah atau uniqueness proposal penelitian. Jadi data masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2023 menggunakan media sosial TikTok sebagai alat untuk membangun personal branding mereka dan bagaimana mereka memanfaatkannya untuk menciptakan citra atau identitas tersebut, serta apakah media sosial menjadi platform yang efektif untuk menjadi wadah dalam membangun personal branding. Nah, TikTok adalah platform media sosial yang relatif baru dan telah menjadi sangat populer, terutama di kalangan generasi muda. Penggunaan TikTok dalam konteks personal branding di kalangan mahasiswa komunikasi masih mungkin belum banyak diteliti. Jadi ini adalah data masalah yang unik karena menggabungkan tren media sosial dengan studi personal branding. Lalu ada pertanyaan untuk kuesioner untuk variabel X media sosial TikTok. Yang pertama, saya sering memposting foto atau video pribadi di TikTok. Yang kedua, saya sering menggunakan fitur-fitur di TikTok. Yang ketiga, saya mengakses aplikasi TikTok setiap hari. Yang empat, saya menghabiskan waktu lebih dari 3 jam setiap harinya untuk mengakses TikTok. Untuk pertanyaan variabel Y personal branding, yang pertama, saya menggunakan TikTok untuk membentuk personal branding saya. Yang kedua, TikTok membantu meningkatkan personal branding saya. Yang ketiga, saya sering mendapatkan komentar positif saat memposting foto maupun video di TikTok. Yang keempat, saya merasa percaya diri dengan kemampuan saya. Dan yang kelima, saya merasa TikTok adalah aplikasi yang efektif untuk membangun personal branding. Pertanyaan ini nantinya akan disajikan dalam bentuk skala Likert. Baik, itu saja pemaparan hasil mini skripsi bab 1 sampai bab 3 yang saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.